Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini mengisahkan seorang pemanah sejati. Ia ditakuti pendekar lain karena menguasai busur dewa bernama Dahuang. Busur itu memiliki berat 200 kg, mampu melesatkan anak panah yang konon berkekuatan meteor. Terlalu kasihan sejak kecil hingga dewasa ia terus kehilangan orang yang dicintai, sampai tak mengetahui arah hidup. Gimana keseruan filmnya? Silakan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada masa dinasti Ming. Saat itu terjadi kegaduhan disebabkan oleh bajak laut yang berasal dari Jepang. Pada suatu malam seorang jenderal bernama Yang Zhen dicari kelompok tersebut. Mereka menyusupi kediamannya dan membunuh prajurit yang ada. Di lain sisi terlihat putra Yang Zhen yang masih bocah hendak menangkap ayam. Si ibu berkata kalau yang dilakukan Yang Hai ini adalah hal yang sia-sia. Tapi rupanya bocah itu tak menyerah dan terus mengejar ayam tersebut. Hingga ia pun terpeleset jatuh oleh darah pembantu keluarganya. Si ibu yang melihat itu terkejut. Ia sadar telah terjadi pembunuhan. Bertepatan itu juga mereka diserang penyusup. Dengan kemampuan terbatas si ibu berusaha menyelamatkan putranya dari ayunan pedang tajam berkilauan. Prajurit yang berjaga melihat penyusup berdatangan. Keributan ini lalu disadari oleh Yang Zhen. Ia memberi perlawanan tapi naas mereka semua terbunuh. Istri dan anaknya menangis dari kejauhan. Yang Zhen dengan suara keras meminta mereka segera pergi. Dia sendiri tewas saat itu juga. Tak ada ampun bajak laut yang bernama Cihu lalu mengangkat busur panah dan membidik mereka. Si ibu yang terkena anak panah pun memaksa agar Yang Hai segera menyelamatkan diri. Dengan berat hati terpaksa si bocah menuruti. Ia akhirnya selamat dari lesatan anak panah Cihu yang ganas. Ini adalah awal kehidupan pahit si bocah. Dengan jelas ia melihat betapa brutalnya para bajak laut yang membantai keluarganya, hingga menyisakan dia seorang. Beberapa hari kemudian bocah itu terus berjalan dalam kondisi lemah dan usang. Ia bertanya tempat kediaman seorang bernama Yansiba. Pencari kayu bakar ini lalu memberitahu jika orang itu tinggal di desa sebelah yang cukup jauh. Tak lama setelah itu hujan turun dengan derasnya. Yang Hai terhenti di depan warung penjual roti sambil menahan rasa lapar. Melihat itu orang ini kemudian menghampiri dan memberikan bocah itu beberapa roti. Ia juga bertanya tujuan bocah ini hendak kemana. Yang Hai memberitahu tujuannya mencari Yansiba. Orang ini lalu menunjukkan arah kalau Yang Siba tinggal di rumah reok yang ada di ujung desa ini. Singkat cerita ia pun sampai di tempat itu. Di sana Yang Hai bertemu seorang bocah penjaga bernama Abu. Bocah ini dengan judesnya memberitahu kalau Yang Siba sudah tidak tinggal di sini lagi. Ia juga meminta agar Yang Hai sebaiknya pergi. Dengan rasa tidak percaya Yang Hai mengamati rumah itu. Tapi tindakan ini membuat Abu marah dan mengancam Yang Hai dengan kapak. Suara anak perempuan lalu meminta Abu agar tidak bersikap kasar. Ia juga memperbolehkan Yang Hai memasuki rumah. Secara langsung bocah ini memberitahu maksudnya ingin bertemu dengan Yang Siba, yaitu ingin belajar memanah. Dia tahu Yang Siba pemanah nomor 1 di dunia karena ayahnya sering membicarakannya dahulu. Mendengar itu bocah yang bernama Yan Xiaoping lalu mendekati sambil membawa lilin. Sejenak Yang Hai terdiam menyadari bocah perempuan ini ternyata buta. Ia juga memberitahu kalau Yang Siba atau ayahnya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Sontak hal ini membuat Yang Hai bersedih. Tentu dia tak akan bisa membalaskan dendam kedua orang tuanya. Mendengar ucapan itu juga Xiaoping kasihan. Ia bersedia mengajari Yang Hai teknik memanah. Tapi Yang Hai tak yakin karena ia tahu Xiaoping buta dan mana mungkin bisa mengajarinya. Tak terima ucapan itu Xiaoping berkata, ia tahu dirinya buta namun bukan berarti tak menguasai teknik memanah.
Xiaoping membuktikan kemampuannya dan membuat Yang Hai terkejut. Ketiga bocah ini pun hidup bersama dalam suka dan duka. Beberapa tahun berlalu mereka tampak telah dewasa. Yang Hai terlihat gagah dengan kemampuan mahir memanah. Xiaoping sendiri tumbuh menjadi gadis yang aduhai menawan hati. Sedangkan Abu menjadi orang biasa bahkan terlihat seperti beban. Saat itu Yang Hai mengurungkan niat memanah seekor burung. Karena ia melihat burung tersebut memberi makan anaknya. Abu kemudian bersin dan membuat sarang burung itu terjatuh. Untungnya Yang Hai segera menyelamatkan anak burung yang terjebak dalam sarang. Di perjalanan pulang mereka bertemu Bibi Tian-er. Ia meminta bantuan agar Yang Hai bersedia mengusir serigala yang telah memakan salah satu kambingnya. Ia tahu Yang Hai pintar memanah. Mengingat perlakuan wanita tua ini, Yang Hai menolak. Karena dulu kambingnya hilang yang dituduh malah Abu. Ia juga memarahi keluarga mereka dan menganggapnya keluarga maling. Di sini Bibi Tian-er mengakui kesalahannya. Ia juga berjanji akan berbaik hati selalu sekiranya Yang Hai bersedia membantu. Tapi kasihan Yang Hai sama sekali tak mau membantu. Di depan rumah terlihat Xiaoping memberi makan kuda. Ia terlihat cemberut dan langsung masuk rumah. Yang Hai tak mengerti berusaha membujuk akan membelikan Xiaoping jepit rambut baru yang mungkin terlihat indah. Tapi Xiaoping menolak karena dirasa percuma sebab ia tak bisa melihat. Selain itu gadis ini mempunyai indera pendengar yang sangat tajam. Ia kecewa terhadap Yang Hai karena menolak membantu Bibi Tian-er. Rupanya gadis ini mampu mendengar pembicaraan mereka dari jarak jauh. Sambil memegang busur panah Yang Hai berkata, dia hanya tahu dua orang yang baik dalam hidupnya, yaitu Xiaoping dan Abu. Dia juga pernah bersumpah di saat kecil dulu ketika membutuhkan belas kasih. Siapapun orang yang berbuat baik terhadapnya maka ia akan membalasnya dengan kebaikan. Begitu pula sebaliknya orang yang berbuat jahat akan dibalasnya 2 kali lipat. Mendengar ini Xiaoping kecewa dan menganggap pemikiran Yang Hai masih belum dewasa. Bagaimana mungkin ia bisa menggunakan busur dahuang jika masih berpikir seperti itu? Karena busur ini hanya bisa digunakan oleh orang berhati bersih dan juga memikirkan orang lain. Xiaoping menjelaskan di dunia ini hanya ayahnya saja yang mampu menarik busur seberat 200 kg ini. Sekiranya nanti Yang Hai mampu menariknya maka saat itulah ia benar-benar telah dewasa. Keesokan hari Yang Hai kebetulan melihat jepit rambut. Ia berniat membelinya untuk Xiaoping. Karena tak punya uang saat ini ia meminta agar penjual ini menyisakan untuknya. Si penjual setuju dengan harga kesepakatan 5 koin perak. Saat itu juga seorang gadis menggoda. Senyuman wanita ini membuat Yang Hai terpesona dengan pandangan tajam tak ada bengkok-bengkoknya. Wanita ini bernama Shizu. Tak disangka ia malah diganggu beberapa orang laki-laki. Tanpa sadar Shizu menggunakan bahasa Jepang yang tentu membuat identitasnya terbongkar. Diketahui orang Jepang adalah bajak laut yang membantai penduduk. Seperti pengakuan orang ini kalau para bajak laut telah menghabisi istri dan anaknya. Inilah kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Ia juga akan memonetisasi tubuh wanita ini dan dijual kepada penduduk. Penduduk yang memang ingin balas dendam sangat mendukung orang ini. Mereka bahkan membayar setiap potongan tubuh lebih dulu. Dengan ketakutan Shizu berharap ditolong oleh Yang Hai. Tapi harapan itu sia-sia sebab Yang Hai pergi begitu saja. Di saat keputusasaan itu lesatan anak panah menghalangi pisau pemotong. Rupanya Yang Hai diam-diam membantu. Bertepatan itu juga para bajak laut tiba membuat penduduk ketakutan. Di sini kita tahu kalau Shizu merupakan putri dari pemimpin mereka. Qihu yang melihat anak panah ini heran dan yakin kalau pemiliknya tentu pemanah sejati. Ia lalu menghabisi orang yang hendak mencelakai tuannya. Atas keterlambatan ini Qihu meminta maaf. Ia berjanji siap dihukum apabila membuat kesalahan lagi. Ia juga menyampaikan pesan rindu dari ayah Shizu. Ternyata wanita ini keluar tanpa izin. Hal ini disebabkan rasa frustasi karena masa hidupnya tinggal setahun lagi. Di tempat lain Yang Hai tak sengaja mendengar suara tangisan Bibi Tian-er. Setelah diberitahu Abu rupanya serigala telah menggigit suaminya di saat menjaga kambing. Terlihat Yang Hai merasa bersalah karena tak sepatutnya menolak waktu itu. Ia lalu terbayang-bayang wajah gadis yang belum sempat dikenalinya. Tapi perasaan itu diketahui Xiaoping dari detak jantung dan napas berat dikeluarkan Yang Hai. Xiaoping sama sekali tak mempermasalahkan perasaannya itu. Namun di sisi lain ia terlihat sedih dan kecewa.
Di suatu hari Cihu menghadap si ketua. Sejenak ia bingung karena si ketua berdoa kepada dewa orang Ming. Ketua lalu menjelaskan kalau dewa ada dimanapun dan selalu melindungi orang yang kuat. Mendengar ini Cihu sadar atas kesalahan yang hampir saja mencelakai Shizu karena kelalaiannya. Ketua sendiri sangat marah tak bisa membayangkan putrinya akan dicincang seperti itu. Cihu berjanji siap mempertaruhkan nyawa demi melindungi nyonya. Ketua juga memerintahkan agar desa di sekitaran kota Xiangshan diratakan dengan tanah. Di luar terlihat Shizu berlatih. Ia meminta Cihu agar tidak membunuh pemuda yang membawa busur dan panah, melainkan membawa pemuda tersebut kepadanya. Cihu menuruti. Ia juga mengajari tuannya memanah dengan baik. Di samping itu terlihat penduduk desa menikmati hari dengan penuh kesenangan. Bocah-bocah berlarian dengan gelak tawa bervariasi. Gema riang terdengar hingga kejauhan. Sementara di tempat lain Yang Hai kembali ke kota mencari gadis yang pernah dilihatnya. Sampai-sampai lupa tujuan untuk membelikan shopping jepit rambut. Ternyata jepit ini telah naik harga imbas dari keributan yang dilakukan bajak laut. Sempat Yang Hai memprotes karena harga menyentuh resisten tertinggi. Nasib baik perempuan itu datang dan memborong semua aksesoris untuk Yang Hai. Setelah dipastikan ternyata ini sebagai tanda terima kasih karena Yang Hai pernah menolongnya. Yang Hai tak berani menerima pemberian sebanyak ini. Shizu lalu mengira Yang Hai tak suka dengan pemberiannya. Ia juga menyinggung kalau benda ini murahan dan tak layak diberikan kepada orang tercinta. Dia yang tak mengerti bertanya maksud semua itu. Wah, Kini bajak laut dalam perjalanan menghancurkan desa. Pergerakan itu dirasakan Xiaoping dengan ketajaman indranya. Penduduk kocar-kacir ketakutan mengetahui kedatangan mereka. Suasana bahagia berubah menjadi tangisan disertai pembunuhan. Sebagian penduduk dijadikan tahanan, begitu pula nasib Xiaoping dan Abu. Di tempat lain Yang Hai terus menemani wanita itu. Mereka berbagi cerita sampai tak sadar keduanya saling tertarik. Yang Hai memberitahu kalau Xiaoping adalah orang yang menyelamatkan hidupnya. Ia sangat menghormati bahkan menganggapnya kakak. Atas ucapan itu Suzy merasa puas. Tentu Xiaoping bukanlah kekasih Yang Hai seperti anggapannya. Karena bodoh dengan polos Yang Hai bertanya apa itu kekasih menurut istilah bahasa atau sang sekerta. Shizu kemudian menjelaskan makna dari orang yang dicintai, yaitu sekiranya bertemu hati akan bergetar. Lama tak melihatnya hati terasa rindu. Apabila ditinggalkan hati juga akan terasa sakit. Bertambah bodoh Yang Hai kembali bertanya apakah engkau kekasihku. Dengan candaan Suzy menjawab bukan melainkan musuhmu. Wanita ini lalu curhat kalau hidupnya hanya tersisa setahun lagi. Semenjak tabib mengatakan itu ia tak punya semangat hidup. Tapi setelah bertemu Yang Hai dan diselamatkan, semenjak itulah ia merasa ada harapan hidup. Selain itu Suzy meminta Yang Hai menemani dalam sisa-sisa hidupnya ini. Terlihat pemuda itu kebingungan. Suzy lalu menceritakan kalau sebenarnya dia memiliki penyakit hati yang susah diobati. Kemungkinan penyakitnya itu bisa diobati dengan cara mencari hati seseorang yang pintar untuk dimakan. Lantas ucapan itu mengejutkan Yang Hai, tapi lagi-lagi sebuah candaan. Mana mungkin ia tega mengorbankan orang lain demi hidupnya sendiri. Yang Hai juga yakin wanita ini orang baik. Ia kemudian memberikannya kalung keberuntungan panjang umur. Terlihat Suzy menyukai benda tersebut. Ia juga memberikan Yang Hai cermin yang pernah digunakan waktu itu. Terlihat keduanya semakin dekat dan akrab sampai tai kucing pun terasa coklat. Suzy mengingatkan kalau cermin itu hadiah pemberian khusus untuk Yang Hai. Tentu dia tidak boleh memberikan kepada orang lain walaupun itu kakaknya sendiri. Yang Hai mengerti. Ia juga pamitan karena tahu Xiaoping dan Abu menunggunya untuk makan. Tak ingin ditinggalkan Suzy bertanya apakah engkau akan menemui kakakmu yang buta itu. Di sini Yang Hai tersakiti atas ucapan yang menyudutkan Xiaoping. Menyadari kesalahan Suzy meminta maaf. Dengan senang hati pemuda itu menerima. Ia juga berkata akan senantiasa melindungi setiap waktu dibutuhkan. Singkat cerita ia pun tiba di desa. Yang Hai tersentak melihat desa yang hancur. Ia juga menemukan Bibi Tian-er masih bernapas. Si Bibi memberitahu ini semua perbuatan para bajak laut. Ia juga meminta agar Yang Hai hidup dengan baik, sebab dia memiliki hutang seekor kambing pada bibinya. Mendengar itu Yang Hai merasa bersalah atas sikapnya dulu. Tapi sayang bibinya meninggal. Ia lalu sesegera mungkin memastikan keselamatan Xiaoping dan Abu. Suasana sepi dilihatnya yakin kalau mereka telah ditangkap. Yang Hai melangkahkan kaki mencari mereka di malam itu juga.
sembari menatapi busur dewa kematian. Karena petang bajak laut dan para tawanan beristirahat, Cihu yang melihat gadis itu tak kebagian roti segera memberinya. Xiaoping lalu bertanya kemanakah mereka akan dibawa. Cihu memberitahu jika mereka akan dibawa ke negaranya yang pasti akan dijadikan budak. Keesokan hari perjalanan pun dilanjutkan. Terlihat beberapa burung terbang di atas mereka. Haihu lalu membidik dan berhasil menjatuhkan seekor burung. Tak mau kalah, Cihu mengangkat busur panahnya dan berhasil menjatuhkan 2 ekor burung. Semua anak buahnya salut mempunyai pemimpin yang hebat. Di saat semua mata terfokus, Cihu melihat Xiaoping dengan pandangan lain. Rupanya gadis ini tahu kelemahan yang dimilikinya, yaitu kedua bahunya tidak seimbang, langkah kaki ringan dan nafas yang berat. Meskipun tekniknya sempurna tapi sulit menjadi pemanah nomor 1. Mendengar itu Hihu sempat marah. Tapi Cihu yang tahu gadis ini bukanlah orang sembarangan meminta agar dia menunjukkan kemampuan memanah. Xiaoping berusaha menutupi diri dengan berkata tidak mempunyai kemampuan sebab dia gadis biasa dan buta. Tak percaya ucapan itu, Cihu berjanji akan membebaskan mereka semua jika Xiaoping berhasil memanah burung. Tak ada pilihan, Xiaoping terpaksa menunjukkan bakatnya. Sebelum itu ia meminta agar Cihu menepati janji. Dengan kemampuan dan indera yang tajam, Xiaoping mengarahkan busur dan panahnya ke langit. Semua orang fokus melihatnya. Semua orang terdiam kaku. Hanya Mimin sendiri yang berbicara dan berkata, "Cerot." Ternyata Xiaoping berhasil menjatuhkan 3 ekor burung sekaligus. Tentu kemampuannya ini mengalahkan mereka semua. Di saat hendak menagih janji, rupanya Shizu tiba dengan beberapa pengawal. Ia juga bertanya tentang pemuda yang membawa panah. Tapi Cihu menjawab tak pernah bertemu, namun melihat seorang tawanan wanita yang menggunakan kalung persis dengan tuannya. Mendengar itu Suzy penasaran dengan segera mencari orang yang dimaksud. Setelah keduanya bertemu, Suzy akhirnya melihat kecantikan Xiaoping. Di sini ia tahu kalau wanita inilah yang dibicarakan Yang Hai waktu itu. Begitu juga dengan Xiaoping dapat berjumpa dengan orang yang pernah difikirkan Yang Hai. Untuk menepati janji, Cihu menjelaskan kekalahannya terhadap Suzy. Ia bersedia mencari tahanan lain demi menepati janji. Terlihat wanita ini setuju, tapi semua itu hanyalah prank semata. Sebab mereka harus berhasil menyeberangi sungai kecil dari panah para prajurit. Mendengar itu Cihu protes karena orang Jepang terkenal menepati janji. Tapi ia tak berdaya karena diancam tuannya. Para tahanan berlari di bawah komando Xiaoping tapi mereka terbunuh. Tanpa ragu, Abu kemudian menggendong Xiaoping berusaha menyeberangi sungai bersama tahanan lain. Puluhan anak panah melesat melumpuhkan satu persatu dari mereka. Hanya tersisa Abu dan Xiaoping yang masih selamat. Abu berhasil menghindari anak panah karena kemampuan Xiaoping mengetahui pergerakan. Shizu lalu memaksa Cihu mengangkat panahnya hingga Abu pun terkena beberapa anak panah. Tapi syukur mereka berhasil menyeberangi sungai meski Abu terbunuh. Menyadari wanita itu punya kelebihan, Shizu memerintahkan mereka segera menangkapnya. Di sini Cihu kembali memprotes tapi tetap saja tak didengar. Hanya Hihu seorang yang mengejar Xiaoping. Walaupun kejam, Cihu mempunyai jiwa ksatria. Ia meminta agar perintah tuannya dibatalkan. Tapi wanita ini berdalih kalau Xiaoping seorang yang pintar dan memiliki hati bagus untuk dijadikan obat. Di sini kita tahu kalau ucapannya waktu itu memanglah kenyataan. Karena terancam juga, Cihu terpaksa menuruti. Singkat cerita, Hihu akhirnya melihat Xiaoping. Ia lalu melepaskan beberapa anak panah tapi terus meleset. Di saat terdesak ini, Xiaoping membuat busur seadanya menggunakan tongkat. Ia juga menemukan anak panah Hihu yang hampir saja merobek tubuhnya. Dirasa waktunya tepat, Xiaoping membidik lawan menggunakan ketajaman indera pendengar, sampai Hihu pun terbunuh. Mendapati sebuah jejak, Yang Hai berusaha mencari Xiaoping. Dia yang mendengar suara itu pun segera ke sumber suara. Tapi di saat itu Cihu tiba dengan marah mengetahui temannya telah mati. Ketegangan terus berlanjut sampai Xiaoping berhasil diselamatkan. Di sini Yang Hai mengajak Xiaoping menghindari kelompok tersebut. Namun wanita ini menolak karena memikirkan tahanan yang lain. Ia bahkan rela ingin mengorbankan nyawa untuk membebaskan mereka. Mendengar itu Yang Hai lalu meminta Xiaoping tetap berada di tempat ini. Ia berjanji membebaskan para tahanan. Sebelum itu Yang Hai akan mengecoh dan membawa kelompok ini menjauh. Keberanian Yang Hai memberi semangat baru yang pasti diharapkan oleh Xiaoping. Seperti yang terlihat ia mulai menumbangkan lawan satu persatu.
Pertarungan ini terus berlanjut hingga hari berganti. Cihu terus saja memburu Yang Hai. Ia meminta agar pemuda itu menyerah karena mana mungkin domba bisa menang dari serigala. Yang Hai menolak meski diajak kerjasama. Duel panah pun kembali terjadi. Saat itu Yang Hai kehabisan anak panah. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Cihu. Ia membidik dan berhasil mengenai pemuda itu sampai terjatuh ke jurang. Cihu menganggap semua ini telah berakhir. Tapi rupanya Yang Hai masih selamat walau anak panah menembus tubuhnya dan meninggalkan luka yang parah. Di sini Yang Hai melihat busur itu dan teringat pesan Xiaoping di masa lalu. Busur ini hanya bisa digunakan ketika orang itu menguasai ilmu Tao, yaitu perjuangan untuk kebaikan dunia. Orang yang berjiwa seperti itu akan memperoleh kekuatan besar yang setara harimau. Tentu bisa menarik dan menguasai busur tersebut. Yang Hai lalu memfokuskan pikiran. Ia berhasil menguasai busur yang konon mampu menembus batu. Di tempat lain Suzy memberitahu Xiaoping kalau harapannya ingin bersama Yang Hai pada sisa hidupnya yang tinggal setahun lagi. Sembari memuji kecantikan Xiaoping, ia terlihat memaksa agar Xiaoping menjauh dari Yang Hai. Mendengar itu Xiaoping tak rela jika Yang Hai bersama wanita jahat. Sontak ucapan ini membuat Suzy marah. Ia meminta Cihu menghabisi dengan cara diambil hatinya untuk dijadikan obat. Tapi entah kenapa ia mengurungkan niat, sepertinya kasihan. Selain itu Suzy yakin kalau Yang Hai tak mungkin mencintai gadis buta. Singkat cerita mereka melanjutkan perjalanan. Saat itu penyakit Suzy kambuh dan membuatnya terjatuh dari kuda. Semua anak buahnya panik karena takut terjadi hal buruk. Tentu nyawa mereka akan menyusul. Xiaoping yang berhati baik pun tak segan menolong musuhnya. Ia menyadarkan wanita itu dengan minuman arak. Beberapa waktu kemudian salah satu prajurit kebelet buang air kecil. Ia memisahkan diri dari kelompok. Pergerakan aneh dilihat dan lesatan anak panah menembus tubuh prajurit tersebut. Sempat mereka tertawa melihat temannya. Cihu kemudian berfirasat lain dan perlahan mendekati prajurit itu. Ia lalu tersadar setelah menemukan anak panah tertancap berlumur darah. Sepertinya Cihu tak yakin dengan apa yang dilihatnya ini. Xiaoping lalu menjelaskan kalau ini teknik memanah yang dimiliki seorang jenderal bernama Li. Kemampuan memanahnya ditakuti karena bisa menembus apapun. Ia menggunakan busur bernama Dahuang. Apabila kekuatan telah berfokus dalam pikiran, busur itu akan melesatkan anak panah yang berkekuatan setara meteor jatuh dari langit. Untuk itu juga dibutuhkan kekuatan harimau. Mendengar itu Cihu sangat takjub sebab selama ini ia mengira itu hanyalah mitos belaka. Xiaoping lalu merasakan kedatangan Yang Hai. Para bajak laut panik dan mengambil posisi masing-masing. Melihat pergerakan Yang Hai, Cihu dan anak buahnya segera mengejar. Meski seorang diri, Yang Hai mampu melesatkan anak panah yang sangat akurat mengenai lawan. Duel keduanya terjadi cukup lama. Yang Hai harus berhati-hati karena ini anak panahnya yang terakhir. Sedangkan Cihu mempunyai satu cadangan lagi. Tak disangka Shizu datang dan mengancam akan membunuh Xiaoping apabila Yang Hai tak menurut dengan perkataannya. Berbagai rayuan wanita ini mencoba mengambil kepercayaan Yang Hai. Tapi Xiaoping meminta Yang Hai membunuh mereka semua sebagai balasan atas kekejamannya kepada penduduk tak berdosa. Ia juga meminta maaf tak bisa menjaga Yang Hai dalam kehidupan ini. Xiaoping kemudian menghujamkan pisau itu ke tubuhnya. Lesatan anak panah spontan dilakukan Yang Hai sampai menembus leher Suzy. Tapi ia sendiri terkena panah Cihu. Kali ini keduanya memiliki masing-masing satu anak panah. Cihu melarang Yang Hai mencabut anak panah itu karena bisa saja membuatnya mati. Tapi Yang Hai tak peduli dan langsung mengajak duel. Pandangan mereka lalu terhalang kabut yang tebal. Di sini Yang Hai teringat teknik yang pernah diajarkan oleh Xiaoping, yaitu membuang pikiran serta menggunakan hati untuk mengetahui detak jantung lawan. Alhasil Cihu pun terbunuh. Ia juga membalas perkataan Cihu yang lalu, kalau mereka semua adalah manusia bukan serigala ataupun domba seperti yang dianggap. Yang Hai kemudian memakaikan Xiaoping jepit rambut yang belum sempat diberikan. Keduanya saling ungkap perasaan kalau memanglah saling mencintai. Tapi Yang Hai harus menerima kenyataan pilu untuk kedua kali. Ia juga teringat kenangan sejak kecil, di mana Xiaoping memperkenalkan Abu yang merupakan anak pungut ayahnya di medan perang.
Semua orang yang dicintai kini telah pergi. Yang Hai sepertinya kehilangan arah hidup, namun ia teringat cerita Xiaoping kalau seorang jenderal bernama Qi Jiguang saat ini tengah memimpin perang di daerah Longshan. Di sana terdapat banyak pejuang yang baik. Yang Hai kemudian memutuskan pergi ke tempat tersebut mengabdikan hidup demi negara. Tapi tak disangka, film pun selesai.